Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh berkumpul menikmati segala kasih kuasa-Mu yang besar. Di tengah-tengah Tuhan mungkin ada di antara kami yang kurang berdaya atau dalam menghadapi segala tantangan masalah persoalan. Kami percaya pagi ini kami akan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan melalui segala kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kami percaya Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang berkuasa juga atas kehidupan kami. Tuhan nyatakan segala kuasa-Mu bagi kami. Berbicara melalui hamba-Mu, biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Dan juga membuat Tuhan kami boleh mengerti memahami akan segala janji firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Mari semua yang siap mendengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pagi ini saya boleh kembali bersama dengan Ibu Bapak semua. Saya sungguh bersyukur kalau ada di tempat ini, karena lebih lagi melihat bagaimana ya tentunya kemajuan daripada jemaat di tempat ini, ya luar biasa sekali. Secara kualitas yang paling penting, dan juga kuantitas tentunya, dan juga ketekunan para pemimpin dengan seluruh jemaat yang luar biasa, sehingga saya percaya banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan nyatakan lebih lagi di jemaat tempat ini. Besar bukan masalahnya, tapi tentunya anugerahnya yang kita percaya ada di tengah-tengah kita. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, di minggu yang terakhir tentunya di dalam bulan Juli ini kita sama-sama sudah belajar. Kalau dalam bulan Juni yang lalu kita belajar bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kita sehingga kuasa Tuhan itu nyata bagi kita. Saudara, di bulan Juli ini tanpa kita sadari kita diajak untuk melakukannya ya, mulai dari minggu pertama bagaimana iman ya sehingga kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Minggu kedua ingat yaitu ketaatan, bagaimana dengan ketaatan kita membawa kuasa Tuhan juga berlaku dalam hidup kita. Di minggu kemarin saudara mungkin ingat bagaimana kita belajar bersama-sama dengan kerendahan hati. Minggu ini kita akan belajar satu hal ya, yang keempat, karena bulan depan kita akan belajar tentang kembali kepada hikmat Tuhan ya. Kita akan belajar minggu ini bagaimana kuasa Tuhan, menanggapi kuasa Tuhan melalui pujian. Saudara, tentunya saudara berpikir melalui pujian kita bisa mendatangkan kuasa Tuhan. Saudara, di balik pujian sebetulnya lebih daripada doa yang kita naikkan. Karena pada waktu orang bisa memuji Tuhan, tentunya orang itu punya iman. Pujian itu menggambarkan bagaimana Tuhan dengan segala perbuatannya. Berbeda dengan pada waktu kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan pribadi Tuhannya. Tetapi pada waktu kita bisa memuji Tuhan, sesungguhnya dengan iman percaya kita. Di tengah mungkin tantangan masalah persoalan yang besar yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, selain kita berdoa, percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong kita, tetapi ada pujian yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Menandakan iman kita akan perbuatan Tuhan yang besar, yang Tuhan pasti akan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saya percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai seorang yang dipanggil untuk misi, sejak saya bertobat di Agustus tahun 88, tahun 89 saya sudah masuk di ladang misi, yaitu tepatnya di Lampung Tengah. Itu tempat saya belajar karena ada dua hamba Tuhan yang saya kenal dan saya belajar banyak dari hamba Tuhan. Saudara, kok belajar iman dari hamba Tuhan di kota, saudara, lain perkaranya. Kalau belajar iman bagaimana Tuhan bekerja, saudaraku, di desa itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya bolak-balik. Di situ ada, saya ingat sekali di SP5 ada almarhum pendeta Barnabas, dan di Rojitu ada pendeta Tomari, ya, mantan
perampok, jadi pendeta, saudara. Dan saya belajar banyak dari mereka, ya. Tetapi yang menjadi kenangan yang luar biasa 36 tahun yang lalu adalah perjalanan masuk ke SP5 dan ke Rojitu. Mungkin ada ibu bapak yang pernah 20 tahun yang lalu keluar masuk ke daerah sana. Saudara, bukan jauhnya dari Jakarta, tetapi saudara adalah jalan masuk yang sulit sekali pada waktu itu. Iya, kalau saya bilang bukan lagi kolam susu, saudara, tapi saya bilang itu tempat kubangan gajah. Itu ya, saya coba ambil gambarnya. Nah, ada beberapa gambar saya coba browsing di internet, enggak seperti itu, tapi lebih parah lagi ya kalau saya katakan. Dan itu yang membuat satu kenangan yang luar biasa sehubungan dengan tema kita. Jadi suatu kali kami masuk satu rombongan, kami ada 6 mobil masuk, tapi ada satu mobil teman yang masuk, dia baru pertama kali masuk. Saudara tahu kan bahasa Jermannya kepater? Ya, mobilnya kepater, saudara. Sampai itu nggak bisa lagi jalan, dia pakai ban tubeless, bannya kejepit sama lumpur, velg yang muter. Iya, akhirnya kempes semua, didorong nggak bisa, ditarik mobil nggak bisa, tarik mundur nggak bisa, tarik maju nggak bisa. 3 jam, saudara. Saya ingat sekali, kurang lebih. Kita berusaha supaya mobil itu keluar, nggak bisa keluar. Akhirnya kami, ya boleh bilang menyerah lah, nggak hampir menyerah, udah menyerah bener. Cuman berharap ada truk yang lewat supaya lebih besar bisa narik mobil itu keluar. Tapi pada waktu kami dalam keadaan menyerah itu ada satu anak tanggung, ya, anak remaja, yang berkata kepada kami semua yang rombongan pada waktu itu kurang lebih 21 orang. Dan anak itu berkata, kita dari tadi ini berkutat dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa kita nggak berdoa? Saudara mendengar itu sepertinya kalau ada orang yang ngomong itu sepertinya kayak kepala saya tuh dikeplak gitu. Ingat gak sih lu? Kenapa nggak doa sih? Gitu, seakan-akan anak itu ngomong kalau saya rasakan, saudara. Akhirnya saudara, saya katakan pada teman-teman, yuk kita doa deh. Kita ambil saudaraku gitar dan nyembah Tuhan, nyembah, muji Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kita doa, saudara. Kira-kira setengah jam, yuk kita coba lagi. Gitu. Saudara tahu, teman saya naik ke mobil, dia starter, langsung saudaraku nggak usah ditarik, nggak usah didorong, mobil itu bisa keluar. Saudara, satu yang ajaib dan luar biasa. Kalau nggak ngelihat, mungkin saudara pikir kok bisa. Ya, saya yang ada di situ juga bingung kok bisa, saudara. Jadi Tuhan itu Tuhan yang sesungguhnya sanggup untuk menolong kita. Masalah sebesar apapun, kejadian apapun yang bisa aja mendadak terjadi, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, tentunya membuat kita kadang-kadang hilang akal. Kita nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Sering kali terjadi, saudaraku, untuk perkara-perkara yang mendadak. Sampai kita panik, kita nggak tahu, kita pakai seluruh kekuatan kita, pemikiran kita minta tolong orang dan segala macam. Semua saudaraku seperti yang nggak ada jalan keluar. Tapi kita percaya sesungguhnya ada Tuhan dalam kehidupan kita yang siap untuk menolong kita. Tetapi kita tidak pernah ingat. Nah, tentunya pada waktu kita berseru dan tadi kita memuji Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin, ya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengalami kuasa Tuhan yang saya katakan tadi sudah ada di dalam hidup kita. Coba katakan sebelah, kuasa Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Katakan sebelahnya, yakinkan, ya. Iya. Nah, saudara, tentunya dengan kita hanya memuji Tuhan seperti yang kita katakan tadi. Karena kuasa itu sudah ada. Dan kita bangkitkan tentunya iman percaya kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, ada sebuah cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26. Saudara nanti di rumah bisa baca dari ayat yang pertama.
bercerita 2 minggu yang lalu kita pernah bahas ini, tentunya di tempat ini karena kita punya tema yang sama tentang ketaatan. Bagaimana Paulus dan Silas ingin dikatakan ke Asia Kecil. Tetapi Roh Kudus bilang jangan. Ya, akhirnya dia kembali. Dia kembali sampai dia harus pergi ke Makedonia. Di Makedonia lah dikatakan dia mulai pelayanan. Tetapi pelayanan yang ada bukan mendatangkan kesukacitaan, sesuatu yang besar saudaraku dalam dirinya, tapi dia ditangkap di situ, di Filipi. Kenapa dia ditangkap? Nah ini yang kita akan bahas hari ini. Dia ditangkap karena di Filipi itu ada seorang wanita petenung, tukang kuamia. Kalau petenung bingung, tukang kuamia tahu kali orang Lampung ya. Iya kan? Tukang kuamia saudara, pelihat. Nah, tukang kuamia perempuan ini itu penuh dikelilingi oleh preman-preman. Yang kalau orang mau datang kuamia, wah gimana saudara, banyak kalau kata Pak Kris cong tiponya. Saudara, iya. Nah, orang-orang ini saudara, pada waktu dikatakan Paulus dan Silas datang ke kota itu, Paulus dan Silas menentang. Karena perempuan ini merajalela mempengaruhi banyak orang, sampai akhirnya satu saat roh tenung itu ya bukan ditengking, didoakan lepas dari perempuan itu. Apa yang terjadi? Perempuan itu kehilangan daya untuk mencari tahu keberadaan orang. Tetapi yang lebih marah lagi adalah preman-preman yang ada sekelilingnya. Karena apa? Enggak dapat duit lagi saudara. Dan dia mulai menghasut pemerintah. Mulai menghasut pemerintah, dikatakan ini orang Yahudi mempengaruhi ajaran-ajaran orang Roma. Ingin memutarbalikkan apa yang ada dikatakan di kota Roma. Sehingga akhirnya dia ditangkap. Silas dan itu. Silas ditangkap, dikatakan didera sebanyak 39 kali. Karena bagi orang Roma saudara, kalau orang udah didera 40 kali, udah seumur hidupnya nggak boleh didera lagi. Tetapi mereka didera 39 kali. Masih ada 1 kali. Berarti orang itu masih bisa didera lagi 40 kali. Maka dari itu dikatakan Paulus dan Silas disuruh taruh di penjara. Supaya besok akan didera lagi saudara. Ini jahatnya orang Romawi. Nah, pada waktu malam itu menjadi satu malam kesukaran yang sangat-sangat luar biasa. Saudara bisa bayangkan, di satu daerah yang lain, pemerintahan yang lain, adat istiadat yang lain, ada di dalam penjara, bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, dikatakan kakinya dipasung, tangannya dibelenggu, dan ditaruh penjaranya itu di tengah-tengah, ruangan di tengah-tengah rumah penjara yang ada dikatakan di Filipi. Saudara mau ngapain lagi? Enggak ada orang yang kenal. Kaki dibelenggu, tangan dibelenggu. Jauh kemana-mana. Saudara, dalam keadaan seperti ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Saudara, saya akan bahas ayat 25-26-nya aja 2 ayat. Di ayat 25-26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, dahsyat luar biasa. Kalau kita baca terusnya, saudara, sampai kepala penjara itu ketakutan. Kita udah bahas kan di minggu kedua, ketakutan mau bunuh diri, tapi Paulus dan Silas bilang, jangan, saya masih ada di sini, saya nggak lari. Iya, dan melihat kuasa Allah yang luar biasa, kepala penjara itu bertobat, saudara. Sekeluarga minta dibaptis. Ini satu yang luar biasa, iya. Di tengah-tengah tantangan kesukaran dalam kehidupan kita kadang-kadang melayani, Tuhan temukan kita dengan jiwa-jiwa yang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini satu yang luar biasa. Saya tidak khotbahkan itu. Nah, tetapi ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, dalam hidup kita sebagai manusia ini, ya, ada hal-hal
yang kita tidak inginkan bisa aja terjadi mendadak. Bisa aja terjadi mendadak tanpa kita mempersiapkan diri kita. Walaupun mungkin kita sudah mempersiapkan diri karena tahu masalah saudaraku akan datang, tetapi ada hal-hal di balik apa yang kita sudah prediksi bisa aja terjadi. Seperti tadi yang saya katakan. Untuk masuk ke Rojitu dan SP5, saya selalu persiapkan saudaraku bawa ban serep 2, saudara bukan 1 dan segala macam. Tetapi kalau perkara mobil itu sampai kecepit nggak bisa keluar saudaraku dari lumpur, itu bukan lagi pemikiran kita. Bukan lagi sesuatu yang kita bisa persiapkan saudaraku. Iya. Yang disebut anomali saudara. Iya. Sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan. Itu terjadi saudara. Nah kehidupan apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas ini pun saudaraku terjadi. Tetapi kita melihat sesuatu yang luar biasa. Iya. Bahwa ada pertolongan Tuhan yang maha kuasa. Yang senantiasa ada menyertai kehidupan orang yang percaya. Seperti kita semua. Saya ingin katakan pagi ini. Apapun masalah persoalanmu. Kalau kita di dalam Tuhan dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa Tuhan sesungguhnya sudah ada dalam hidup kita. Amin. Karena roh Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah yang berkuasa. Itu ada di dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya kita paham enggak? Kita mengerti enggak? Kita percaya enggak? Kita mau melangkah enggak? Dengan pimpinan daripada Tuhan atau Roh yang Kudus. Yang kadang-kadang tidak masuk di dalam akal pikiran kita. Ya. Nah, maka dari itu pagi ini saya ingin mengajak ada 3 hal. Bagaimana ketika kita menghadapi persoalan atau masalah yang melampaui kemampuan kita bisa saudara bukan mengkaryakan. Jadi meminta pertolongan daripada Roh Kudus sehingga kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Nah ini akan menjadi tema kita. Bagaimana kita menanggapi kuasa Tuhan tentunya yang dikatakan melalui pujian. Melalui pujian yang tentunya pada waktu kita meninggikan Tuhan. Nah, dari cerita yang tadi saya sampaikan Paulus dan Silas, 2 ayat saudaraku yang saya sampaikan tadi. Bagaimana di tengah kesukaran tanpa ada kemungkinan orang bisa menolong. Saudara kita melihat bagaimana mereka berdua mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Ini tentunya menjadi sesuatu yang penting. Di awal tadi saya katakan, kalau kita tidak pernah membiasakan diri dan yakin percaya bahwa Roh Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita kadang-kadang sering meremehkan dan kita tidak sering melatih kehidupan kita. Untuk kita dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktu masalah tantangan saudaraku terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita cari saudaraku adalah apa yang menjadi jalan pikiran melalui hikmat pemikiran kita sendiri. Atau kita mencari pertolongan orang. Atau sedikitnya call a friend atau call gembala saudara. Pak saya dalam masalah ini dan segala macam. Pernahkah dalam kehidupan kita sebelum kita menghubungi yang lain. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Refleks kita ada refleks Tuhan. Di sini banyak jago kungfu kan. Kalau kungfu nggak dilatih saudara, ya, misal kayak kuntau bakso gitu kan nggak bisa saudara. Kan itu harus dilatih. Begitu juga saya ingin katakan hal yang rohani. Kita harus melatih dalam kehidupan kita sehingga refleks kita pun apapun yang sedang terjadi Tuhan saudara. Karena pada waktu dikatakan kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka tentunya kita akan berharap Tuhanlah yang akan menolong kita. Kalau kita berharap saudaraku mengarah pandangan kita kepada Bu Joko, tetangga kita pada waktu anak kita sakit, yang keluar dari mulut kita apa? Bu Joko punya termos es enggak? Itu kan saudara. Tapi kalau kita berpandang kepada Tuhan, tentu kita percaya bahwa pada waktu kita berdoa kuasa Tuhan itu nyata.
Sedikitnya dia akan mengarahkan kita. Anda harus ke dokter, ke rumah sakit. Dokter yang mana, rumah sakit yang mana. Supaya kita nggak salah, bukan? Nah, apa yang dilakukan oleh Silas dan Paulus ini menjadi luar biasa. Ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian ke siapa? Kepada Allah, saudara. Dia mengarahkan pandangannya kepada Allah. Di tengah nggak bisa apa-apa lagi, saudara. Ingat baik-baik. Arahkan pandangan kita tentunya kepada Allah. Karena jika kita sedang menghadapi masa kesukaran yang besar, kemana arah kita memandang, maka kesanalah hidup kita akan tertuju, saudara. Sekali lagi saya katakan, ya, kemana arah kita memandang, maka kesanalah hidup kita akan tertuju. Kalau kita memandang kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan kehidupan kita tentunya kepada Tuhan. Betul? Dengan segala apapun iman percaya kita. Saya ingin katakan, kita percaya penuh pada Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Secara manusia, Paulus dan Silas tidak ada sedikit pun celah untuk mereka menemukan jalan keluar. Kalau mereka hanya memandang kesukaran mereka, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, tentunya mereka akan terus terikat dengan kesukaran itu. Berapa banyak kita lagi kesukaran, lagi penuh dengan segala masalah, fokus kita adalah masalah. Bangun tidur yang diingat masalah, saudara. Iya, lagi makan yang diingat masalah. Berapa banyak ibu-ibu kalau lagi ada masalah nggak enak makan. Ibu-ibu kalau bapak-bapak sih cia aja, saudara, mau ada masalah nggak ada masalah. Iya. Masalah, saudaraku, menutupi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau masalah, saudaraku, yang menjadi pandangan kita, maka masalah akan menutupi jalan hidup kita. Tetapi kalau pandangan kita tentunya kepada Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Satu kali saya sedang melayani karena pendeta di depan saudara juga marketing kuburan San Diego, saudara. Iya. Satu kali ada bos besar yang punya pabrik di Bandung itu, istrinya meninggal. Heboh, saudara. Seluruh Bandung heboh karena bos besar. Sampai peti matinya didatengin dari Amerika. Peti matinya sama seperti Michael Jackson. Harganya cuma 3M, saudara. Iya, peti mati 3M. Padahal lagi masa hidupnya istrinya disia-siain, saudara. Udah mati dibeliin peti 3M buat apa ya, saudara? Iya. Tapi jangan ngomong orangnya. Tadi dia marah. Saudara, singkat cerita, saya ngurusin itu sampai 2 hari saya nggak tidur. Pada waktu saya mau ngurusin apa ke Jakarta dengan teman saya, saking udah mungkin ngantuknya, saudara, mobil di depan ngerem, saya tabrak, saudara. Jadi mobil Fortuner, Mercy saya itu masuk ke bawah sampai Fortuner keangkat ke atas kap mesin saya, saudara. Teman saya neken kaca, kaca pecah, tangannya patah. Saya bilang, kenapa lo? Kalau dia nggak tekan kan nggak pecah. Enggak, saudara, bercanda. Tangannya patah lagi. Saudara, masalah banget. Yang punya Laksamana Udara, Auri. Mobil saya hancur. Yang lebih lagi, saudara, yang lebih sedih lagi, aturan saya jualan itu dapat komisi, yang meninggal itu bilang, saya dapat informasi kuburan ini dari seseorang. Jadi komisinya harus kasih orang itu, bukan ke saya. Haleluya, saudara. Mobil rusak, komisi nggak dapat, ngadepinnya Laksamana lagi, saudara. Bingung nggak tahu gimana. Iya, pasti udah keluar duit semua. Teman sakit lagi. Saudara, singkat cerita, dalam keadaan nggak bisa buat apa-apa. Ada mujizat Tuhan yang besar, yang luar biasa. Pada waktu mobil saya diderek, ada teman saya ngelihat, saudara, dengan teman-teman yang lain, lagi ngurusin jual beli ruko, dan tanya kenapa? Tabrakan, saya katakan gitu, bawa ke bengkel, udah, saudara. Dalam keadaan, saudaraku, nggak tahu harus bagaimana, saya cuma ingat sekali, saya punya Tuhan yang besar.
Berdoa, serahkan semuanya. Ya udahlah, menyembah Tuhan dan segala macam. Singkat cerita, saudara. Singkat cerita. Mobil saya yang rusak itu harus ganti semuanya itu, saudara. Udah gak bisa dibetulin. Kalau beli orisinal itu mahal. Tahu-tahu Tuhan ingatkan, hubungin satu orang. Saya hubungin orang itu. Yang biasa jual mobil barang-barang copotan. Dikatakan, Pak Thomas, kebetulan ada. Mobilnya tipenya sama. Saudara herannya, warnanya pun sama, silver. Rusaknya mesinnya. Dan mobil itu udah di-scrap, udah dibuang. Tapi depannya, kap motornya, bempernya, semuanya masih bagus. Jadi saya copotin, saudara semuanya. Beli bekas murah sekali. Itu jalan keluar dari Tuhan yang luar biasa. Siennya dari mana? Rupanya teman-teman tadi yang lihat mobil tabrakan itu jemaat, saudara. Mereka sedang transaksi. Komisinya saudaraku 40 juta lebih. 49 juta atau berapalah saudara. Mereka sepakat. Hasil penjualannya, komisinya kita kasih Pak Thomas aja ya buat betulin mobilnya. Saudara, bukankah Tuhan yang dahsyat? Mobil kembali utuh, orsinil semuanya. Seperti gak ada kejadian apa. Dan saya juga gak keluar hepeng. Tuhan udah sediain semuanya. Bukankah saudaraku itu jawaban di tengah masalah yang bisa saja terjadi. Tapi saya ingin katakan pagi ini. Pada waktu kita punya Tuhan. Masalah boleh aja terjadi. Masalah boleh terjadi. Bahkan mendadak dalam kita tidak siap. Tapi ingat baik-baik. Di tengah ketidaksiapan kita. Di tengah hal yang mendadak sekalipun. Di tengah mungkin kita mampu untuk menangani masalah. Ingat baik-baik. Kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup untuk menolong kita. Bisakah kita datang kepada Dia? Berdoa. Memuji dan menyembah Dia. Sama seperti kita datang ke papa kita. Pak, beliin HP dong rusak. Kira-kira kita puji papa enggak? Aduh papa baik, nih hari kok papa pakai bajunya bagus sekali sih papa. Iya saudara. Papa yang kamu beliin saudara, pasti beliin. Saya punya anak yang nomor 3 saudara. Kalau dia udah deket saya, udah baik-baik, saya udah tahu deh. Saya cuma tanya, apa mau lu? Pasti ada maunya saudara. Saya percaya Tuhan kita pun kadang-kadang begitu. Mau enggak kita memuji Dia? Di tengah tantangan masalah kita. Paling Tuhan katakan, Chris, lu mau apa lagi sih Chris? Saya mau 2 ruko lagi Pak. Tuhan. Kurang ya Chris ya, perlu 2 lagi. Oke, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Pemazmur pun pernah mengalami hal yang demikian. Pada waktu Daud dikatakan dipenuhi dengan tantangan masalah. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara saya ingin katakan, di tengah mungkin kita tidak punya lagi saudaraku jalan keluar dari masalah kita. Kita masih punya jalan ke atas. Di mana Tuhan sanggup untuk menolong kita. Simpelnya saudaraku saya ingin katakan sebagai orang yang beriman. Saya katakan hidup saya simpel. Masalah boleh ada. Tapi saya tahu saya punya pertolongan dari atas. Walaupun seperti Daud katakan sekelilingku adalah gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Enggak ngelihat celah sedikit pun untuk datangnya pertolongan. Tapi Daud katakan pertolonganku dari atas. Maka saya katakan if there is no way out, dikatakan there is a way out. Ada jalan yang dari atas yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Ya. Yang kedua Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita beriman kepada Tuhan. Pada waktu Silas dan Paulus saudara dikatakan memuji Tuhan, dia sedang menyatakan imannya kepada Allah. Saya percaya ini menjadi satu bagian yang luar biasa. Iya. Yang dimaksudkan dengan iman adalah makna bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya di mulut saja, tetapi di hati kita pun kita percaya. Iya, akan iman. Di mana iman dan percaya itu tidak bisa dipisahkan seperti uang logam. Percaya kita kepada Tuhan, bukan cuma di mulut, tapi adakah iman di dalam hati kita yang percaya bahwa pertolongan kita bisa datang dari Tuhan.
Banyak orang berkata, gue percaya Tuhan pasti tolong gue. Tapi di belakang saudaraku penuh dengan keluh kesah, kegelisahan, ketakutan saudaraku. Di depan orang saudaraku di gereja bisa bilang, oh saya percaya kok dikesan, saya percaya kok Tuhan pasti tolong. Tapi giliran di rumah saudara. Omongannya saudaraku bukan lagi seperti orang beriman. Nah ini saudaraku yang harus sinkron di dalam kehidupan kita. Iya. Ada seorang yang bernama Sharon dikatakan Kierkegaard, seorang filsuf dari Jerman, dalam buku yang ditulis 200 tahun yang lalu, saudaraku, buku ini buku tua. Iya. Salah satu tulisannya dia bercerita tentang di dalam satu arena sirkus, saudara. Dia menceritakan itu di awal, dikatakan dalam satu arena sirkus, pertunjukan demi pertunjukan itu berjalan sekali dengan baik. Banyak orang bergembira, banyak orang bersuka. Setiap saudaraku pertunjukan satu, pertunjukan yang lain menambah sukacita orang yang datang menonton. Sampai di satu saat ada badut keluar tergopoh-gopoh saudaraku. Seorang badut dengan pakaian badut. Dan badut itu saudara berkata, saudara-saudara, saatnya kita harus meninggalkan gedung ini. Karena ada kebakaran di gedung lain. Saudaraku, pada waktu badut itu memberitakan berita kebakaran, penonton yang ada di situ malah tepuk tangan, saudara. Lucu banget nih badut. Mau bikin acara apa lagi? Membuat satu gosip kebakaran dipikir, saudara. Badut itu berkata, ayo cepat keluar, ada kebakaran. Tapi orang-orang malah ketawa lagi tepuk tangan, saudara. Namanya di sirkus, saudara. Apa mau betul-betul kebakaran? Sampai dikatakan seluruh gedung dan tempat saudara sirkus menjadi saudara hangus. Termasuk penonton yang ada, saudara. Apa yang dikatakan oleh badut itu tidak diresponi dengan baik oleh para pengunjung yang ada. Nah, Kierkegaard saudaraku, di dalam buku itu dia menyimpulkan bahwa dikatakan hari-hari ini banyak orang dikatakan, bahkan orang beriman, orang yang percaya, mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti satu lelucon atau satu badut, saudaraku. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti badut. Kalau Tuhan berkata waktunya sudah dekat, akhir zaman akan tiba. Saudaraku, banyak orang yang pandai dengan segala pemikirannya. Mereka, saudaraku, mentertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Untuk dikatakan bersiap-siap menyiapkan diri, untuk betul-betul bertobat, hidup benar, karena akhir zaman akan tiba dengan segala kesulitannya. Tapi berapa banyak orang yang menyepelekan hal itu. Yang hanya tertawa, saudaraku. Enggak meresponinya. Kierkegaard, saudaraku, mengambil contoh badut itu. Tapi bagaimana kehidupan orang percaya hari ini? Apakah kita masih punya iman dalam hidup kita? Dengan segala apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Baik janjinya, baik perintahnya. Yang semuanya tentunya untuk kebaikan kita. Baik hari-hari kehidupan kita yang masalah bisa saja terjadi. Begitu juga untuk akhir daripada kehidupan atau dunia ini. Apakah kita sudah menyiapkan? Oh kan dari 2000 tahun yang lalu juga Alkitab udah ditulis Pak Thomas. Akhir zaman. Kok enggak akhir zaman? Saudara, akhir zaman katakan akan datang seperti pencuri. Nobody knows. Enggak ada orang yang tahu, saudaraku, kapan waktunya. Pertanyaan adalah, apakah kita siap hari ini? Yang ketiga, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Kita dikatakan harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesukaran yang besar melampaui kemampuan kita, maka dikatakan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan mensyukuri saudaraku masalah yang besar yang sedang kita hadapi, bukan. Tetapi saya ingin katakan pagi ini,
Kalau kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan dikala kita dalam kesukaran yang besar. Selain dikatakan kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai iman kepada Tuhan, dan tentunya kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang dapat kita andalkan. Mungkin ada manusia yang baik kepada kita. Mungkin hari ini kita masih punya orang tua yang masih kita bisa andalkan. Kita masih punya perusahaan yang masih bisa kita andalkan. Kita masih punya bos yang masih bisa kita andalkan. Tapi saya ingin katakan, berapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang kolaps secara mendadak. Keadaan hari-hari ini menjadi keadaan yang begitu mengerikan, saudaraku. Yang kita nggak tahu. Segala sesuatu bisa terjadi, saudaraku. Manusia boleh menjadi manusia yang mampu mungkin untuk menolong kita. Tapi saya ingin katakan, apakah keadaan bisa terus membuat orang itu mampu untuk menolong kita? Orang mau untuk menolong kita. Hari ini dia mampu. Tapi pertanyaannya, besok mereka mampu. Besok mereka masih mau untuk menolong kita. Pertanyaan, apakah mereka besok masih mampu untuk menolong kita? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tetapi kalau dikatakan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih mempunyai Tuhan, yang dikatakan masih bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Tentunya ini merupakan satu ucapan syukur yang merupakan ungkapan dari iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Hal ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka dikatakan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur karena orang dahsyat perbuatannya. Dan apa yang terjadi? Ayat 26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga pintu dikatakan, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Di tengah iman yang luar biasa, di tengah ucapan syukur, di tengah pujian Paulus dan Silas. Gempa bumi dikatakan. Yang seyogyanya menghancurkan, merugikan saudaraku banyak orang. Tetapi kita melihat Tuhan memakai malapetaka untuk bisa menyelamatkan saudaraku Paulus dan Silas. Saudara paham apa yang saya maksud? Gempa bumi yang seharusnya membinasakan orang. Tapi saudaraku, bagi anak Tuhan justru mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Enggak pernah terpikirkan oleh kita. Kita selalu menuntut yang baik. Tapi saya ingin katakan pagi ini, bencana sekalipun, kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagai kesaksian yang terakhir, anak saya Jerry, dia usahanya event organizer. Jadi dia pegang perusahaan-perusahaan yang ya cukup yang besar-besar, yang Tuhan izinkan dia dapat kepercayaan dari tahun ke tahun. Tahun lalu dia mendapatkan satu job dari UT. Jobnya besar sekali saudaraku di Bali. Tapi dari UT memilih satu hotel yang cukup terkenal saudara. Ya, tetapi kontur tanahnya itu enggak bagus. Ada kolam renang, tapi kontur tanah ini disewa semuanya, saudara. Sehingga pekerjaan itu, saudaraku, untuk persiapannya kurang lebih 2 hari. Tetapi karena tanggal sudah ditentukan dan sebelumnya ada event orang India, saudara. Sehingga anak saya cuma punya waktu, saudaraku, dari tengah malam sampai besok pagi. Yang anak saya bilang, Pak, ini mah 1000% aku akan gagal, Pak. Ini mungkin proyek aku yang terakhir. Karena aku gak mungkin bisa kerjakan, tapi perusahaan itu minta aku kerjakan di tempat itu. Saya bilang, tambah dong personil biar cepat. Dikatakan gak mungkin, Pak. Mau tambah orang bagaimanapun gak mungkin, karena kontur tanah dan segala macam ini gak bisa dikatakan. Saya katakan, Jer, kita punya Tuhan. Yuk kita doa. Saudara tahu,
Di tengah-tengah kekalutan yang luar biasa, eventnya saudaraku hari Jumat. Jadi hari Kamis malam dia baru boleh masuk. Tetapi saudara tahu, hari Selasa ada gunung meletus di Nusa Tenggara. Gunung apa itu? Saya lupa saudara. Yang debunya itu sampai ke Bali. Sehingga pesawat nggak ada yang bisa datang. Sehingga rombongan dari India saudaraku yang seyogyanya yang mau bikin pesta satu hari sebelumnya, cancel semua. Cancel semua. Akhirnya manajer hotel bilang, Pak, ini sudah positif. Rombongan dari India cancel. Karena kalau anak saya harus tambah satu hari, dia harus bayar 550 juta satu harinya. Jadi saudaraku saya bayangkan, gunung meletus. Tuhan bisa pakai menyelamatkan event anak saya. Kalau di kurs saudaraku satu hari 550 juta dia harus bayar. Ketambahan 2 hari 1,1 M. Proyeknya aja gak sampai segitu saudara. Saudara, di tengah kesukaran yang besar, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia memberikan jalan keluar. Bahkan yang tidak masuk akal pikiran kita, Dia jadikan bagi setiap kita. Pagi ini saya ingin katakan, Ibu Bapak saudara dalam Tuhan, sebesar apapun kesukaran, masalah, baik rumah tangga, ekonomi atau apapun, saya ingin katakan, ingat, ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Percaya kepada Dia. Bangun iman kita lebih lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Puji Dia. Agungkan Dia. Maka kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Shikatakara papa papa papa. Besar anugerahmu. Hidup kita tidak lepas daripada yang namanya anugerah. Kita ambil waktu sedikit saudara. Di tengah mungkin masalah persoalan mau. Kalau engkau pagi ini datang mungkin dengan kesukaran yang besar. Mungkin ada yang kau takut di hari yang mendatang. Karena sepertinya ada satu halangan yang besar. Ada satu keadaan yang harus kau hadapi. Yang engkau tidak mungkin. Percaya Tuhanmu lebih besar daripada apa yang ada menghadang dalam hidupmu. Ada anugerah yang besar. Kalau engkau orangnya, sebari kita naikkan pujian dalam waktu yang singkat ini. Taruh tangan kirimu dadamu. Angkat tanganmu, katakan besar anugerahmu. Besar anugerah Tuhan bagi setiap kita. Besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan lagi besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi saya ingin mengajak bangun iman kita pagi ini. Percaya bahwa Tuhan yang kau sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa jauh lebih besar daripada segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Mungkin kau merasa ada orang yang sedang mencekal jalan usahamu. Atau ekonomimu sedang mungkin penuh dengan tantangan masalah. Atau mungkin keluargamu yang hari ini seperti yang kau katakan gak mungkin bisa lagi dipulihkan. Apapun yang kau katakan tidak mungkin. Saya ingin katakan pagi ini mungkin bagi Allah. Asal kau mau percaya kepadanya. Hadapkan Dia dalam setiap masalah hidupmu. Bangun imanmu, mengucap syukur, puji Dia, sembah Dia. Kuasa akan nyata dalam hidupmu. Kau Dia pernah melakukan dalam kehidupan saya dan banyak orang. Begitu juga kehadapan anak saya yang luar biasa, bencana bisa menjadi pertolongan bagi orang percaya.
Buka hatimu lebih lagi. Katakan sekali lagi. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, hati yang terbuka untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kamu berdoa, apapun tantangan, pergumulan, kesukaran apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami. Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi mereka. Supaya mereka boleh melihat tidak ada jalan tertutup bagi mereka. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Tuhan berikan cara-Mu untuk mengatasi segala masalah yang ada. Hamba-Mu pertaruhkan Tuhan firman-Mu pagi ini dari mimbar ini. Bahwa Tuhan yang pernah menolong hamba-Mu. Tuhan yang pernah menolong Paulus dan Silas. Tuhan yang penolong anak hamba-Mu yang boleh saksikan. Hamba percaya Engkau juga yang sama yang sanggup menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini pagi ini. Sehingga kami boleh mendengar kesaksian mereka. Karena kuasa-Mu saja yang bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga hari ini mereka menjadi orang-orang yang sudah mengalami kebebasan, kemerdekaan. Karena kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu hari lepas hari. Sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati boleh berkata amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.